Bayangkan sebuah rudal seberat 4,5 ton meluncur dari truk sipil yang disamarkan, melesat keluar angkasa lalu kembali menghujam dengan kecepatan Mach 12. Sistem pertahanan udara seharga miliaran dolar kelabakan dan harganya hanya sepersekian dari satu rudal pencegat musuh. Inilah Khaybar Second, sang penghancur benteng, rudal yang membuat Israel dan Amerika Serikat harus menghitung ulang perang di Timur Tengah. Selamat datang kembali di channel kami. Sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Pada 9 Februari 2022, tepat di hari ulang tahun ke-43 Revolusi Islam Iran, Iran memamerkan monster barunya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperkenalkan rudal balistik generasi ketiga mereka, yaitu Khaybar Second. Nama ini bukan nama sembarangan. Khaybar adalah benteng Yahudi di dekat Madinah yang ditaklukkan pasukan Muslim pada tahun 628 Masehi. Sementara Second artinya adalah penghancur atau pemecah. Jadi artinya jelas, pemecah benteng Khaybar. Sebuah pesan yang sangat jelas ditujukan untuk siapa. Tapi apakah rudal ini benar-benar sehebat klaimnya? Mari kita bedah. Anatomi sang penghancur benteng. Secara spesifikasi, Khaybar Second itu anomali. Pertama, dia adalah rudal balistik jarak menengah, medium range ballistic missile. Jarak jangkauannya 1450 km atau sekitar 900 mil. Artinya, dari tanah Iran, seluruh wilayah Israel dan semua pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah masuk ke dalam jangkauannya. Gimana kalau ke Indonesia, menghujam ke gedung DPR RI? Tapi nggak mungkin ya, karena Iran dan DPR itu 7.500 km, sedangkan jangkauan rudal Second ini adalah 1.400 km, jadi sangat jauh ya. Tapi bisa saja mungkin ada kecelakaan atau kesalahan teknis ya. Mungkin di akhir berita, akhir video ini saya bahas ya. Kedua, dia sangat ringan dan kecil, panjang hanya 10,5 sampai 11,4 meter dengan diameter 76 cm. Berat 4,5 ton dengan hulu ledak sekitar 550 kg. Bodinya terbuat dari material komposit, sama seperti rudal RON 500. Kenapa ini penting? Karena ukurannya yang kecil. Iran bisa menyimpan jauh lebih banyak rudal ini di dalam kota-kota rudal bawah tanah mereka yang legendaris itu. Ketiga, dan ini yang paling mematikan, bahan bakar padat dan hulu ledak manuver. Berbeda dengan rudal cair yang butuh waktu lama untuk diisi bahan bakar, rudal bahan bakar padat seperti Khaybar Second ini bisa ditembakkan dalam hitungan menit. Musuh hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan saat masuk kembali ke atmosfer, hulu ledaknya tidak jatuh lurus seperti rudal biasa. Hulu ledaknya yang membentuk rikonik dirancang untuk bermanuver, meliuk-liuk untuk menghindari sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3. Kecepatannya saat menghantam diklaim mencapai Mach 2-3 di fase akhir. Bahkan ada sumber yang menyebutkan Mach 8 hingga 12 di fase luncur. Ditambah lagi, peluncurnya bisa disamarkan sebagai truk komersial sipil beroda 10. Kamu tidak akan pernah tahu mana truk ayam dan mana truk pembawa kiamat. Sejarah pertempuran dari Suriah hingga Israel. Rudal ini tidak hanya dipajang di parade, dia sudah mencicipi darah di medan perang. Yang pertama, perang melawan ISIS tahun 2024. Debut tempur pertamanya tercatat dalam perang melawan ISIS. Pada Januari 2024, Iran melancarkan serangan balasan dari jarak 1.200 km untuk menghantam markas teroris. Inilah pesan pertama Iran, kami bisa memukul musuh dari jarak ribuan kilometer dengan akurat. Wikipedia bahkan mencatat konflik ini sebagai bagian dari sejarah tempur Khaybar Second.
2. Operasi True Promise, konflik Iran-Israel tahun 2024. Panggung dunia yang sesungguhnya dimulai pada 1 Oktober 2024 setelah Israel menghabisi pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah dan komandan IRGC Abbas Nilforouzan. Iran mengamuk. 181 rudal balistik ditembakkan ke Israel dalam satu malam. Dan di antara hujan rudal itu ada Khaybar Second. Inilah pertama kalinya rudal ini digunakan secara massal melawan pertahanan berlapis Israel. Serangannya begitu serius sampai pada 26 Oktober 2024 Israel balik menyerang fasilitas produksi bahan bakar padat untuk Khaybar Second di dalam Iran. Mereka tahu pabrik inilah jantungnya. 3. Perang 12 hari dan eskalasi 2025 sampai 2026. Memasuki 2025, Khaybar Second menjadi tulang punggung. Iran menggunakannya bersama dengan rudal Garad dan rudal Emad dalam serangan-serangan balasan. Puncaknya terjadi di tahun 2026 yang oleh media disebut sebagai Perang Iran atau 12 Day War. Dalam perang ini, Khaybar Second berevolusi. IRGC sendiri menyatakan dalam operasi yang disebut True Promise 4, untuk pertama kalinya mereka meluncurkan Khaybar Second generasi ketiga yang merupakan rudal balistik multi huludak dengan taktik mengejutkan untuk mencapai presisi dan daya rusak yang lebih tinggi. Sebanyak 40 rudal jenis ini dilaporkan ditembakkan sekaligus. Bahkan laporan terbaru menyebutkan IRGC mulai mempersenjatai Khaybar Second dengan bom termobarik baru seberat 1.800 kg untuk menghantam target keras seperti pelabuhan Haifa, pelabuhan terbesar di Israel. The Wall Street Journal bahkan membuat laporan khusus bagaimana Iran telah beradaptasi dengan sistem pertahanan udara Amerika Serikat dan mengubah metode peluncuran Khaybar Second agar semakin sulit dicegat. Kenapa murah tapi mematikan? Ini strategi paling jenius dari Iran. Satu rudal pencegat Row 3 Israel harganya bisa mencapai 2-3 juta dolar Amerika Serikat. Satu baterai Iron Dome puluhan juta dolar. Sementara Khaybar Second, meski Iran tidak pernah merilis resmi harganya, diperkirakan analis hanya sepersekian dari itu. Strateginya adalah membanjiri langit dengan rudal murah tapi akurat untuk membangkrutkan sistem pertahanan musuh yang mahal. Inilah yang disebut analis sebagai Fortress Breaker Dead Bankrupt Air Defense. Iran tidak perlu rudal yang tak terkalahkan. Mereka hanya butuh rudal yang cukup banyak, cukup akurat, dan cukup murah untuk membuat musuh kehabisan peluru. Gambaran skala kekuatan skenario hipotesis gedung DPR RI. Ini ya, saya lanjut kembali ya yang awal saya sebutkan bahwa gimana kalau menghantam gedung DPR RI. Walaupun kayaknya tidak mungkin ya karena jaraknya yang sangat jauh, yaitu 7.500 km. Sedangkan jangkauan rudal second ini hanya 1.450 km. Biar kalian ada gambaran berapa mematikan rudal ini, mari kita pakai analogi skala. Kita ambil skenario hipotesis apa yang terjadi jika satu rudal Khaybar Second dengan hulu ledak standar 550 kg menghantam sebuah gedung besar berstruktur beton bertulang seperti gedung DPR RI di Senayan. Ingat ya, ini hanya simulasi untuk memahami daya hancurnya, bukan ajakan. Bukan menyumpahi ya. Bukan ajakan, ini masih simulasi doang ya. Lagian jaraknya jauh juga, nggak mungkin ya. Dengan kecepatan terminal Mach 2-3 dan hulu ledak 550 kg high explosive, energinya bukan hanya dari ledakan tapi juga dari energi kinetik. Detik pertama, hulu ledak akan menembus beberapa lapis atap dan lantai beton. Desain trikoniknya memang dibuat untuk penetrasi. Detik kedua, ledakan 550 kg TNT setara akan menciptakan overpressure atau gelombang kejut yang luar biasa.
dalam radius 50-100 meter dari titik tumbuk. Semua kaca, partisi, dan struktur ringan akan hancur lebur. Ruang sidang utama yang menjadi titik tumbuk akan mengalami keruntuhan struktural total. Dampak lanjutan, jika menggunakan varian terbaru yang diklaim membawa bom termobarik 1.800 kg seperti yang dipakai di Haifa, efeknya akan jauh lebih mengerikan. Bom termobarik tidak hanya meledak, tapi membakar oksigen di sekitarnya. Dalam sepersekian detik, menciptakan bola api bersuhu ribuan derajat dan vakum yang meruntuhkan paru-paru dan struktur bangunan di satu kompleks. Satu rudal saja cukup untuk melumpuhkan fungsi satu kompleks gedung parlemen secara total. Bukan karena gedungnya kecil ya, tapi karena rudal ini memang dirancang dari awal untuk menghancurkan benteng dan bunker yang jauh lebih keras dari gedung sipil biasa. Itulah kenapa dinamakan Hebersekan, yang artinya sang penghancur benteng. Jadi, apakah Hebersekan ini murah, akurat, dan mematikan? Murah, iya, relatif terhadap sistem yang seharus mencegatnya. Akurat, sistem panduan satelit dan hulu ledak manuvernya membuktikan itu di Tel Aviv dan Haifa. Mematikan, dengan hulu ledak 550 kg, bahkan varian termobarik mencapai 1.800 kg, jawabannya jelas. Hebersekan bukan lagi sekedar rudal, dia adalah simbol doktrin perang asimetris Iran. Tidak perlu pesawat siluman seharga ratusan juta dolar, cukup sebuah truk sipil, sebuah rudal bahan bakar padat, dan sebuah tekad untuk menghancurkan benteng. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hebersekan akan menjadi game changer di masa depan? Tulis komentar kalian. Terima kasih.